Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan di video kali ini saya mau bahas tentang lanjutan dari video kemarin tentang ICT Power of Three Accumulation, Manipulation, dan Distribution. Jadi kalau kemarin baru masuk ke kerangka dasarnya tentang Open, High, Low, dan Close atau Open, Low, High, dan Close, sekarang kita masuk ke Power of Three-nya, Accumulation, Manipulation, dan Distribution. Karena untuk ngerti AMD, Anda harus ngerti dulu tentang OHLC dan OLHC. Nah, tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum join ke grup eksklusif Telegram saya dan belum download ebook gratis ICT Bahasa Indonesia, silakan Anda klik link di deskripsi video. Oke, Anda isi data, nanti Anda diarahkan masuk ke grup eksklusif Telegram saya. Anda bisa cek pin message di sana untuk bisa download ebook gratisnya. Dan selain Anda dapat ebook gratis, kalau Anda join di grup Telegram saya, Anda juga bisa dapat weekly forecast untuk pair gold dan lain-lain secara gratis. Setiap minggu saya rangkum dalam satu video khusus dan hanya dibagikan kepada member eksklusif di sana, beserta juga dengan data COT-nya tiap minggu. Jadi semua ini gratis, ebooknya gratis, weekly forecast-nya gratis, COT datanya pun gratis. Oke, ini semua adalah bagian dari saya mendukung semua teman-teman untuk bisa jadi seorang trader yang mandiri, yang konsisten, profitable. Oke, semoga bisa berguna ya. Oke, next kita masuk ke materi. Jadi kita udah ngerti tentang kemarin OLHC, bahwa pembentukan candle Marubozu seperti ini adalah ketika midnight open ini, kalau bullish candle nih midnight open, dia turun dulu ke bawah, dia naik lagi ke atas dan turun sedikit koreksi untuk closing candle. Kalau dihubungkan dengan AMD gimana jadinya seperti ini. Jadi setelah midnight open ada akumulasi, lalu setelah ada akumulasi dia ada manipulasi ke bawah yang membuat berpikir bahwa harga akan turun ke bawah. Ternyata ini hanya bentuk manipulasi. Lalu setelah manipulasi naik ke atas, ada market structure shift, balik lagi ke area diskon. Oke, ada breaker block, ada fair value gap, apapun itu. Nanti abis itu dia naik lagi ke atas dan dia closing di koreksi ke bawah. Dan inilah yang disebut sebagai ICT PO3, Accumulation, Manipulation, dan Distribution. Begitu juga dengan bearish candle-nya. Setelah midnight open ada akumulasi, lalu setelah itu ada gerakan ke atas sebagai manipulasi, lalu setelah ada manipulasi ke atas ada gerakan energetic movement ke bawah melakukan market structure shift, retrace sedikit masuk ke breaker, lalu kemudian dia turun ke bawah untuk closing candle. Jadi inilah ICT Power of Three, Accumulation, Manipulation, dan Distribution. Dan karena price is fractal, maka konsep HMD ini nggak hanya berlaku untuk kill zone, tapi bisa berlaku untuk semua time frame. Yang dimana secara khusus di video kali ini saya akan kasih contoh untuk time frame monthly, weekly, dan daily sampai kill zone. Oke, jadi kita mematangkan konsep Power of Three dengan berbagai macam multi time frame. Oke, next. Kita masuk ke konsep AUD, Aussie Dollar, dan kita lihat bahwa di sini ada sub liquidity, dan sub liquidity ini setelah sub liquidity dia masuk ke monthly fair value gap, which is ini adalah high probability setup ya teman-teman. Jadi ketika ada sub liquidity di dalam sebuah fair value gap itu adalah high probability setup. Kalau Anda ketemu setup begini, Anda nggak mau kelewatan. Oke, karena ini bagus banget. Oke. Nah, setelah dia masuk ke monthly fair value gap di sini, di mana kita bisa exit untuk cari external liquidity-nya, karena ini kan internal liquidity-nya. External liquidity-nya di sini ada banyak low, ini jadi external liquidity, bertepatan juga di sini ada monthly fair value gap, di sini juga ada order block-nya monthly fair value gap, betul. Satu bearish candle yang di break dengan displacement candle. So, jadi semua ini area ini adalah area untuk kita bisa menjadikan area exit atau area draw on liquidity selanjutnya. Jadi berdasarkan time frame monthly, kita tahu bahwa setelah harga masuk ke area fair value gap ini, kita bisa targetin ini di sini sebagai exitnya. Ini monthly fair value gap bisa kita jadiin sebagai area exitnya, atau juga order block ini sebagai area exitnya. Kita pindah ke time frame lebih kecil. Setelah kita melihat harga masuk ke
monthly fair value gap, kita bisa pindah ke time frame lebih kecil untuk kita cari pola AMD dan kita cari setupnya. Oke, kita pindah ke kalau weekly, monthly time frame alignment-nya kan di daily. Nah, ini yang terjadi di daily adalah setelah dia ada sweep liquidity dan masuk ke monthly fair value gap, oke, turun ada market structure shift dan kita bisa cari entry seperti biasa ya. Oke, nah tapi konsep AMD-nya di mana? Ini konsep AMD-nya nih. Anda lihat di sini. Di sini kan ada accumulation, right? Dia muter-muter naik turun. Di sini ada accumulation. Naik di sini adalah manipulation-nya. Turun ke sini market structure shift terjadi adalah bentuk distribution-nya. Jadi accumulation, manipulation, distribution, retrace, redistribution sampai ke bawah. Oke. Jadi konsepnya adalah seperti ini. Kita ngelihat bahwa setelah dia masuk ke higher time frame PD array, kita mau ngelihat apakah ada konsep AMD. Apakah ada akumulasi dulu sebelum terjadi manipulasi, dan setelah manipulasi terjadi apakah ada displacement candle ke bawah yang melakukan market structure shift. Dan kalau ada semua itu, ya udah kita tinggal tunggu ada redistribution, ada retracement ke atas, masuk ke sebuah PD array, lalu melanjutkan distribusinya. Nah, coba di pause videonya sebentar, Anda lihat ada PD array nggak daerah sini yang bisa kita pakai sebagai area entry. Coba di pause untuk latihan. Kira-kira di mana sebelum saya pakai lipstick. Oke, kalau udah, ini saya pakai lipstick. So ini. Jadi ini ada breaker block. Kenapa ini breaker block? Karena ini ada low, high, dan lower low. Oke, dan di sini low-nya adalah low yang melakukan sweep liquidity di sini. Oke, dia ada banyak low di sini yang di sweep. Setelah dia melakukan sweep, dia naik ke atas, dia sweep lagi, baru dia bikin lower low. Sehingga ini adalah dua konsekutif bullish candle ini menjadi sebuah breaker block. Setelah ada market structure shift, harga masuk ke breaker block sekali lagi, turun lagi melakukan displacement candle, market structure shift lagi, meninggalkan area fair value gap, rebalance lagi ke area fair value gap, turun ke area monthly fair value gap sesuai dengan time frame monthly, di mana kita memprediksi memang harga akan masuk ke area monthly fair value gap-nya. Nah, lalu setelah dia masuk ke monthly fair value gap, dia naik lagi ke atas, melakukan sweep liquidity di dalam fair value gap, which is ini adalah sebuah high probability setup lagi. Ada sweep liquidity di dalam fair value gap, dia turun, market structure shift terjadi lagi, ada fair value gap, turun ke bawah, oke, melakukan sweep liquidity sekali lagi di area sini. Naik lagi masuk ke area fair value gap dan turun ke bawah. Di mana letak accumulation, manipulation, distribution-nya? Bisakah mata teman-teman mengenalinya? Di sini kan udah jelas ya, manipulation. Di sini accumulation, manipulation, distribution. Sini kita lihat bahwa di sini ada accumulation, betul? Sini accumulation, manipulation, lakuin sweep liquidity, turun lagi sebagai distribution. Accumulation, oke, accumulation, manipulation, distribution menuju ke monthly order block. So, selalu ada konsep power of three di dalam lower time frame. Ketika di higher time frame-nya sudah ada narasi kuat, sudah ada bias, sudah ada konfirmasi bahwa dia masuk ke sebuah PD array yang strong, maka kita bisa mencari konsep AMD untuk kita cari entry setup. Oke? Nah, kalau kita entry, kita asumsikan masuk di breaker block di sini, kita entry-nya di breaker block sini. Kita pasang stop loss-nya di sini, target satunya di monthly fair value gap, target 2-nya di monthly order block. Ini yang terjadi. Yang pertama, kita dapat 4,7 R. Wah, asik nggak tuh? Satu kali setup dapatnya 4,7 R gitu kan. Nah, inilah kekuatan dari time frame monthly dan daily gitu ya. Jadi ya mengapain Anda main di M1, M3, M1, M3, M5 gitu ya. Hanya untuk ngejar 20-30 pip gitu ya, lalu di flexingin kemana-mana pula cuma 30 pip ya. Mendingan Anda main time frame monthly gitu kan, ketahuan sekali gerak tuh dapatnya gede gitu. Dan kalau Anda mau flexing ya beginilah modelnya nih, lihat nih 1000 pips teman-teman,
Pernah nggak anda trading dapat 1000 pips? Kalau belum, ayo dicoba, asik teman-teman. Ada ini loh, ada kebanggaan tersendiri gitu ketika ngeliat MT4 running 1000 pips tuh, ada kebanggaan tersendiri sebagai trader gitu loh. Nah kalau mau flexing yang begini nih, yang 1000 pips itu di flexingin oke lah gitu. Jangan 20-30 pips di flexingin gitu kan. Jadi, nah ini contoh ya. Jadi kalau kita masuk di breaker block, kita masuk stop lossnya di sini, kita bisa dapat risk and reward yang bagus banget menggunakan konsep power of 3 dengan digabung dengan menggunakan time frame yang besar gitu ya. Jadi time is fractal, power of 3 nggak cuma bisa dipakai di kill zone tapi di semua time frame. Kita masuk lagi ke time frame lain. Kalau tadi kan contohnya itu adalah higher time frame-nya itu masuknya ke fair value gap. Nah, sekarang kita juga bisa berlakukan ketika di higher time frame terjadi sweep liquidity. Karena kita udah belajar. Jadi kalau masih bingung, nanti boleh cek nonton di video saya yang sweep liquidity. Tapi kan di situ kan saya udah kasih tahu bahwa kalau ada sweep liquidity itu pasti probabilitasnya terjadi reversal. Nah, kalau konteks ini di time frame weekly, ini kan ada sweep liquidity di sini melakukan sweep out previous weekly low. Maka kita tahu biasnya adalah bullish. Nah, kita perlu menunggu dulu candle ini untuk closing weekly-nya. Jadi kita nunggu weekly candle ini closing dulu supaya menjadi konfirmasi apakah ini sweep atau enggak gitu kan. Nah, setelah closing candle jadi, kita tahu bahwa ini adalah sweep liquidity, sehingga kita tahu ketika memasuki minggu yang ini nih, week yang ini yang ada tanda panahnya ini, kita tahu biasnya apa? Bullish, karena kita tahu bahwa candle sebelumnya hanya sebuah sweep liquidity. Jadi kita tahu bahwa ketika memasuki candle minggu ini, kita tahu biasnya masih bullish dengan draw on liquidity-nya di mana coba? Ini satu nih, paling jelas kelihatan. Oke, draw on liquidity-nya. Artinya kalau di sini kita bisa dapat entry buy, kita bisa exit-nya draw on liquidity pertama, kita bisa incer di sini. Kedua di sini. Ketiga di sini. Oke. Karena kita tahu bahwa biasnya bullish karena di sini week sebelumnya sudah melakukan sweep liquidity. Jadi kita tahu di week setelahnya masih biasnya adalah bullish dengan target drawn liquidity di sini. Kita fokusnya ke sini dulu ya. Kita nggak main jauh-jauh, oke? Kita pindah, ini kan time frame weekly, time frame alignment-nya adalah di H4. Nah, ini yang terjadi di H4. Kita lihat udah ada sweep liquidity di sana. Dan setelah sweep liquidity di sini sudah ada market structure shift, oke? Swing high ini di break oleh displacement candle. Dan ini, jadi ceritanya anggap aja candle ini belum terbentuk. Jadi kita mau cari entry itu di week ini. Dan seterusnya sampai apa? Sampai draw on liquidity di sini diambil. Jadi sebelum draw on liquidity di sini diambil, bias kita masih tetap bullish karena kita tahu bahwa target liquidity algoritma pasti akan mengambil liquidity di sini. Double top ini terlalu obvious ya untuk dibiarkan begitu aja. Oke. Asumsikan jadi kita di week yang sepanjang ini satu minggu ya. Satu minggu ini, week ini kita biasnya bullish. Kita hanya mencari order buy. Oke. Nah, ini yang menarik di contoh kasus kali ini karena kalau teman-teman lihat kan di sini habis weekly open, di sini kan weekly open nih. Judas swing-nya kan ke atas. Oke. Yang which is sebenarnya kalau di episode 2 nggak salah. Di episode 2 yang waktu saya bawain tentang Judas swing, itu kan saya bilang kalau misalkan weekly biasnya itu bullish, maka kita expect akan ada Judas swing ke bawah, dan begitupun sebaliknya. Kalau weekly biasnya itu bearish, kita expect ada Judas swing ke atas. Tapi dalam konteks ini terjadi unik nih. Kita tahu jelas bahwa weekly biasnya itu bullish, tapi kenapa kok Judas swing-nya ke atas? Nah, kalau itu yang terjadi gimana? Betul? Nah, simple teman-teman jawabannya. Cuek aja, bodo amat, nggak usah dipeduliin gitu. Jadi kita stick to the rules gitu. Dalam arti begini, kita tahu biasnya adalah bullish, dan kita tahu kalau biasnya bullish kita mau nge-buy di bawah weekly open. Oke, kita mau nge-buy di harga diskon. Kita nggak mau nge-buy di harga premium.
Jadi ketika weekly open terjadi Judas swing ke atas, selama bias kita jelas nih, kita tahu biasnya dengan jelas, bias kita bullish, kita nggak peduli teman-teman. Dia mau ke atas pun kita nggak peduli. Kita akan tetap konsisten, komitmen, disiplin, menunggu harga ke bawah weekly open untuk mencari posisi buy. Oke, makanya ini saya jadiin contoh karena ketika saya cari-cari ini menarik nih. Karena ini Judas swingnya berlawanan seperti yang sebelum-sebelumnya udah pernah saya sharingin kan. Nah, ketika itu terjadi jawabannya apa? Bodo amat. Pokoknya kita stick to the rules. Kita hanya mau nge-buy di bawah weekly open karena kita tahu percis weekly buys itu adalah bullish. Tiba-tiba dia lagi naik begini, lagi naik kenceng, tiba-tiba dia turun loh ke bawah weekly open. Nah, ketika dia ke bawah weekly open, dia ngelakuin buy side liquidity di sini, dia displacement candle di sini, market structure shift terjadi. Oke, dan meninggalkan ada fair value gap di sini dan order block di sini. Disinilah ada kesempatan untuk kita entry dengan target liquidity-nya di sini. Oke, ini yang terjadi. Nah, ini ada weekly lagi, ada fair value gap, di sini ada order block. Dan ketika dia harga masuk ke sini kita bisa entry betul dengan target pertama, memang target akhirnya di sini. Tapi juga perlu diperhatikan di sini ada fair value gap gede, ada liquidity void. Di sini juga ada all high di sini. Jadi kalaupun mau entry di sini, kita bisa exit di sini dulu untuk mengamankan kita punya profit ya. Karena floating profit sebesar apapun kalau belum di close hanya unrealized profit, hanya profit imajinasi. Jadi harus di close untuk jadi profit real dan bisa di WD. Jadi kita bisa targetin ini dulu nih sebagai TP pertama, lalu kita bisa sisain lot kecil untuk TP kedua. Yang which is dalam kasus ini setelah dia masuk ke area fair value gap dan order block ini, dia naik ke atas ke sini, TP kita hit satu kena gitu, tapi mungkin kita masih nyisain satu lot kecil lagi untuk kita targeting ke sini, dan ternyata setelah dia nge-sweep dia turun ke bawah lagi, yang artinya membuat lot kecil kita itu jadi break even, oke? Tapi minimal satu lot kita udah achieve di TP1. Nah, tapi kan setelah dia turun ke bawah, dia lakuin sweep liquidity lagi, previous weekly low-nya ini di sweep nih, lalu dia ada displacement candle melakukan market structure shift. Nah, kita tahu nih, kita bisa cari entry lagi, betul kan? Jadi dia entry di order block ini, di sini kan ada dua konsekutif bearish candle yang di break dengan displacement candle menyebabkan ini menjadi order block valid. Dan kita lihat dong bagaimana harga respect terhadap min threshold si order block ini. Ketika kita ngelihat ada dua posisi closing candle-nya menghargai respect the min threshold-nya order block, maka kita yakin bahwa algoritma tidak ingin ke bawah lagi tapi masih ingin melanjutkan naik ke atas untuk mengambil liquidity ini. Betul? Jadi kita bisa pasang entry lagi, re-entry lagi di sini dengan target liquidity di sini. Dan ini yang terjadi teman-teman. Ketika entry pertama kita dapat 1,45 R. Oke, lalu entry kedua kita dapat 1,93 R. Jadi dalam satu minggu ini kita dapat dua high probability setup, satu break even, dapat dua setup yang hit TP dan dua-duanya menghasilkan berapa nih? 3R ada nggak? 3R ada lah ya. Betul kan? 3R, ya sekitar 3R lah. Oke nggak sih satu minggu dapat 3R, 3%? Atau kalau Anda pakai risk 2% dapat 6% seminggu? Oke lah. Betul nggak? Asik kan gitu. Jadi, dan inilah kekuatan ketika kita menggabungkan semuanya. Kita mulai gabungkan sweep liquidity, kita gabung dengan PO3, atau dia masuk ke PD array, kita gabung dengan PO3. Hasilnya itu memuaskan, hasilnya itu cantik banget. Risk and reward kita tuh bagus banget teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat di mana di sini letak PO3-nya. Di sini kan ada akumulasi nih. Di sini akumulasi, ketika turun ke bawah ini kan manipulasi. Dia manipulasi, dia naik ke atas, di sini ada break of structure, dia balik ke area order block di sini, kita bisa entry kalau mau, atau kita bisa entry di sini. Ya, which is banyak lah kalau entry itu nanti kan semakin jam terbang, mata makin jeli, itu mah entry itu gampang lah teman-teman, percaya sama saya lah gitu. Yang penting konsepnya ngerti dulu lah. Entry itu gampang udah gitu aja. Yang penting konsep dasarnya harus ngerti dulu sebelum nanti Anda masuk ke
entry. Yang penting konsepnya ngerti dulu. Entry mah dengan sendirinya, percaya sama saya ya. Jadi ini akumulasi, ke bawah ini manipulasi, distribusi. Di sini ada akumulasi, oke, lalu dia naik ke atas, manipulasi, turun ke bawah lagi manipulasi dan distribusi gitu. Dari sini kan juga kan akumulasi, oke, turun ke bawah manipulasi dan distribusi ke atas ke area ini. Memang nggak secantik si Aussie dollar sih, memang ini GU ini memang lebih berantakan ya price actionnya dibanding Aussie dollar. Memang begitu sih, dari dulu begitu ya. Tapi ya tetaplah, begitu Anda ngerti konsepnya, digabung juga dengan bias dari higher time frame, digabung dengan konsep yang lain-lain, ya harusnya bisa tetap mendapatkan high probability setup. Oke, jadi ini contoh untuk pound, untuk contoh untuk sweep liquidity. Jadi Aussie dollar contohnya kalau masuk ke fair value gap. Oke, sekarang contoh pound kalau melakukan sweep liquidity. Sekarang kita masuk ke contoh daily. Oke, daily, ini daily gold. Kita lihat di sini ada sweep liquidity, ada sell side, dan ketika ada sell side di sini kita tahu bahwa closing candle-nya menegaskan, memberi kejelasan, memberi konfirmasi bahwa ini sweep liquidity, sehingga kita tahu keesokan harinya biasnya adalah bullish karena ini closing candle kemarin adalah hanya sebuah sweep liquidity. Kita tahu bias untuk hari besok adalah bullish dan kita bisa cari PO3 dengan entry di kill zone. Oke. Di mana draw on liquidity-nya di sini bisa, betul kan? Di sini bisa, di sini bisa gitu kan, tapi ya kita fokusnya ke area 2 aja. Oke, karena area 1 ini nanti udah diambil. Jadi lihat kan di sini dia naik nih, dia naik ke atas, ngambil, dia retrace lagi, baru dia masuk ke area 2, dan ini adalah contoh yang akan saya pakai. Oke, kita ke M15 karena kita mau masuk ke kill zone. Contoh untuk kill zone-nya Rabu. Ya ini ya, tadi liquidity pertama udah diambil, jadi kita fokusnya ke sini nih. Oke. Dan setup ini kan udah jadi contoh juga di sebelum-sebelumnya. Cuman kan kalau yang kemarin itu kan konteksnya bukan PO3. Kalau sekarang saya mau ngasih lihat konsep PO3 untuk kill zone. Oke. Ya, jadi kayak gini nih contohnya nih. Nah, ini Asia nih. Oke. Ini Asia naik ke atas. London turun ke bawah nge-sweep Asia low, membentuk Rabu. Jadi pasti semua confluence nih. Di hari Rabu London melakukan sweep liquidity di Asia. Oke. Jadi kalau Anda ketemu confluence begitu di hari Selasa atau Rabu, dan di sesi Londonnya itu melakukan sweep liquidity di Asia, oke, atau melakukan sweep liquidity di area sensitif, nah, ada 70% kemungkinan bahwa di sesi London itu terbentuk high atau low of the week. Dan ini which is akan jadi masuk setupnya weekly one shot one kill nih. Oke, tapi ya teorinya seperti itu. Jadi, dan karena timingnya pas di hari Rabu, ketika waktu udah di pihak kita, maka harga juga kemungkinan akan ada di pihak kita. Oke? Tapi terutama kita utamakan waktu dulu karena time dulu baru price. Oke? Nah, PO3 untuk kill zone tuh gimana ya? Begini, Asianya akumulasi, Londonnya manipulasi, naik ke atas, dan New Yorknya distribusi. Tapi sebelum ke sana, ingat ya yang sebelum-sebelumnya saya udah ngomong bahwa kenapa setup ini bagus, karena ini ada sweep liquidity di dalam area fair value gap. Jadi ini salah satu A+ setup saya nih. Gitu. Jadi nggak perlu nunggu ada market structure shift. Kenapa? Karena ada sweep liquidity di dalam fair value gap. Sama seperti contoh-contoh tadi kan, contoh Aussie dollar kan juga sama kan, ada sweep liquidity di fair value gap. Nah, ketika itu terjadi, itu high probability setup teman-teman, nggak usah takut gitu. Jadi kalau ada sweep liquidity dalam area fair value gap itu high probability setup. Oke. Dan setelah dia ngelakuin sweep liquidity, London dia reject, maka ini bearish candle ini valid jadi order block, bertepatan juga dengan area OTE, optimal trade entry, dan kalau kita lihat di sini ada inverse fair value gap. Jadi di sini sebenarnya ada overlapping PD array antara order block, inverse, dan selaras juga dengan area OTE. Ketika dia balik, dia terbang. Tapi sebelum dia balik, kenapa saya kasih contoh ini? Karena ini ada kasus menarik nih. Karena gini, biasanya pemula nih,
Kalau dia udah entry zone-nya kejemput, terus dia nggak langsung pergi, dia mondar-mandir begini. Nah, biasa pemula takut, cemas nih, kan? Ini berhasil nggak setupnya? Gampang teman-teman. Gimana caranya kita tahu bahwa setup itu berhasil atau enggak? Ya kita lihat aja. Selama dia masih menghargai min threshold di fair value gap ini, nggak usah takut. Kecuali ada displacement candle menembus area si min threshold fair value gap, ya kita tahu setup kita gagal. Tapi kan ini walaupun dia mondar-mandir, kita lihat dia respect loh area fair value gapnya. Boro-boro min thresholdnya itu masuk lebih dalam aja enggak. Dan kita kan, jadi kita bisa punya confidence, kepercayaan diri bahwa memang setup ini masih berhasil teman-teman. Jadi kalau Anda mau lebih agresif ya gitu, Anda bisa pasang stop loss ya di sedikit di bawah area min thresholdnya. Ya, jangan pas-pas banget lah, ada spread dan lain-lain kan. Ya jadi taruhlah beberapa pip di bawah min threshold fair value gap ini sebagai area stop loss. Itu cukup. Kenapa? Karena logiknya ya ketika min threshold ini dilanggar, artinya udah nggak valid itu setup buy-nya. Oke? Tapi selama ini masih di respect, ya masih valid lah. Masih valid untuk setup buy dan mengincar area liquidity di sini. Oke? Nah, jadi kalau kita entry di sini, kan di sini juga kan sebenarnya setelah dia ngambil OB, dia reject kan dia akumulasi lagi di sini kan. Dia mondar-mandir ini kan liquidity engineering nih. Dia lagi mencari liquidity lagi, mengundang, mendorong para retail trader untuk join, kan? Setelah join ada manipulasinya lagi kan, di sini ada sweep liquidity lagi nih. Sebagai bentuk manipulasinya baru distribusinya kencang. Nah, kalau kita entry di sini, entry di OB ini, lalu ini saya pakai contoh stop lossnya di bawah fair value gap, jadi agak lebar 89 pip. Tapi which is ini aja yang stop lossnya selebar ini, kita dapat 5,1 RH-nya dari trade ini. Oke, jadi ketika menggabungkan konsep sweep liquidity dengan PO3, menggabungkan konsep masuk ke internal liquidity, baik itu fair value gap atau order block atau itu breaker block dengan PO3, itu semua risk and rewardnya bagus. Cuman masalahnya adalah Anda harus punya kemampuan melatih mata Anda untuk jeli melihat yang mana nih akumulasinya nih, yang mana nih bentuk manipulasinya. Nah, itu nanti seiring jam terbang, yang penting konsepnya ngerti dulu. Nah, sebagai penutup saya mau kasih contoh. Kira-kira dalam 1 bulan tuh konsep PO3 kill zone itu terjadi berapa kali gitu kan. Nah, ini saya kasih lihat nih. Ini biar cepat aja karena durasi waktu udah lama ya, jadi saya nggak mau bikin terlalu lama, jadi saya cepat aja. Nah, ini 1-6 Mei. Oke, Anda pasang indikator tuh, judulnya MKT Session nih. Jadi kalau Anda di TradingView nih gratisan ya. Jadi Anda pasang indikatornya, lalu Anda set zonanya yang benar ke New York Kill Zone, Anda pasang juga set jam kill zone yang benar. Nanti keluar nih kayak gambar di saya nih yang agak jadi ya berantakan lah jadinya gara-gara indikator ya. Tapi jadi kelihatan lah maksudnya. Jadi bisa kelihatan Asianya ngapain, Londonnya ngapain, dan New Yorknya ngapain. Jadi kita jadi kalau menggunakan PO3 di kill zone, kita tuh mau disiplin, kita tuh mau komitmen bahwa entry itu terjadi hanya ketika Asia itu akumulasi, London itu manipulasi, dan New York itu kita yakin akan terjadi distribution. Jadi kalau Londonnya nggak manipulasi, Asianya nggak akumulasi, Londonnya nggak manipulasi, nggak usah entry, nggak ada setup tuh nggak usah entry, nggak usah maksa teman-teman ya. Nah, jadi saya mau ngasih lihat nih realitanya trading pakai PO3 itu kayak gimana. Apakah tiap hari terjadi? Ya enggak. 1-6 Mei ada nggak PO3 terjadi? Nggak ada teman-teman. Oke, next aja biar cepet. Lanjut lagi 6 Mei sampai 13 Mei ada nggak terjadi? Di minggu jadi 1 minggu itu kemarin, di minggu ini, 1 minggu ini 1 minggu full nggak ada setup sama sekali. Anda sanggup nggak pengendalian dirinya? Komitmennya sanggup nggak untuk sabarnya itu nunggu? Nggak ada setup, nggak ada entry, atau masih gatelan, masih emosian, masih FOMO? Hah? Begitu masuk minggu 2 ternyata ada 3 nih. Di sini yang kayak kasih lampu nih, 1, 2, 3. Jadi minggu pertama nggak ada setup, minggu kedua muncul 3. Oke?
lanjut lagi. Minggu depannya nggak ada lagi setup sama sekali. Nggak ada lagi setupnya sama sekali gitu. Jadi selama seminggu ini nggak ada setup. Lanjut lagi minggu besoknya. Di sini cuma ada satu nih yang saya tandain di sini nih. Jadi 18 hari trading munculnya cuma 4 kali. PO3 dalam kill zone itu teman-teman. Jadi kesimpulannya apa? Satu, bahwa setup yang bagus itu tidak muncul setiap hari. Sebuah setup yang bagus itu munculnya frekuensinya tuh tidak banyak. Dan karena itu tidak perlu trading tiap hari. Kalau nggak ada setup, nggak usah entry. Jangan kayak orang kegatelan Senin sampai Jumat trading forex sama gold, Sabtu Minggu masih masuk di kripto. Pertanyaan saya, Anda ngelakuin itu tiap bulan, saldo Anda gimana hasil akhirnya di akhir bulan? Bertambah apa berkurang? Karena yang nyebabin trader gagal itu kadang bukan masalah metodenya, tapi attitude-nya, pengendalian dirinya, kedisiplinan dirinya untuk ngontrol dirinya. Karena banyak trader tuh entry di market bukan ngejar profit, ngejar adrenalin. Seneng aja ngeliatin PNL-nya naik turun, candle naik turun. Wah, itu darahnya ngalir tuh, adrenalinnya terpacu. Jadi seringkali yang mereka incer itu bukan profitnya, tapi adrenalinnya. Karena kebenarannya trading itu sangat membosankan. Trading itu 80%-nya kan habis waktu buat nunggu. 10%-nya ngeklik buy, 10% lagi ngeklik sell. 80% itu kan nunggu teman-teman, nunggu setup muncul. Anda sanggup nggak dalam 18 hari hanya muncul 4 kali setup? Dan dalam 4 kali setup itu juga masih ada kemungkinan lagi apa? Limit Anda nggak kejemput. Sekalipun kejemput, ada kemungkinan juga kena SL. Bisa nggak Anda punya pengendalian diri, kedisiplinan untuk bisa menerima semua hal itu? Oke? Nah, jadi saya mau kasih lihat nih realita trading. Inilah real trader. Inilah real trading, teman-teman. Trading itu ya seperti ini. Dalam 1 bulan, muncul setup tuh sedikit sekali. Dan dalam setup yang sedikit sekali, masih tetap ada probabilitas bisa kena hit SL. Bisa nggak kejemput. Nah, inilah realita trading. Jadi ya, untuk jadi seorang trader yang mandiri, tidak hanya membenahi metode, tapi juga membenahi emosi negatif Anda. Oke, jadi ya inilah real trading gitu yang saya mau kasih lihat tentang konsep yang sesungguhnya gitu. Jadi kalau Anda ngelihat ada trader yang tiap hari entry, 1 hari 2-3 pair, 4-5 pair, yang ini profit semua, Sabtu Minggu main kripto profit semua, itu perlu dipertanyakan itu trader atau yang lain itu, jangan-jangan gitu kan. Nah, karena ya trading sesungguhnya tuh ya begini gitu. Jadi ya sekian aja jadi untuk video kali ini. Saya mau ngasih lihat konsep PO3 dan udah 10 episode gitu ya. Jadi habis ini saya mau cooling down, saya mau slow down dulu. Mungkin saya akan ke depan bikin satu video lagi review untuk menggabungkan semuanya dari episode 1 sampai episode 10, karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan dasar yang diulang-ulang gitu ya. Jadi kalau Anda masih bingung, sebenarnya Anda bisa tonton ulang, tapi juga karena udah 10 episode rasanya udah terlalu banyak ya, dan terlalu berat. Saya nggak mau terlalu berat sebenarnya. Jadi mungkin nanti next video kita bisa ngomong untuk menggabungkan semuanya menjadi satu, supaya lebih mempermudah teman-teman dalam menggabungkan semua konsep yang ada ini dipakai untuk membentuk trading plan sendiri, sehingga trading plan itu bisa dipakai untuk teman-teman bisa analisa sendiri dan punya setup sendiri ya gitu. Oke, jadi gitu aja teman-teman video kali ini. Dan buat Anda yang merasa video saya bermanfaat dan berguna gitu ya, Anda bisa support saya kembali, Anda bisa dukung saya, Anda bisa join membership saya di YouTube. 49.900 per bulan, traktir saya kopi ya, jadi anggap aja kayak traktir 1 cangkir kopi tiap bulan. Anda bisa benefitnya, Anda bisa lihat video saya lebih awal, Anda bisa dapat prioritas dalam menjawab pertanyaan, dan Anda akan dapat video khusus FAQ untuk member 1 kali sebulan. Jadi bebas tanya pertanyaan apapun seputar video, saya bikin 1 video khusus menjawab semua pertanyaan Anda. Oke? Dan kalau Anda belum punya broker, Anda bisa join dengan broker saya gitu ya. Ini ada kelebihannya, bisa Anda baca sendiri. Dan kalau Anda yang sudah serius dengan compounding, Anda bisa join di sini, karena nanti kalau modal Anda udah gede atau Anda udah fokusnya compounding, Anda nggak mikirin lagi, pertanyaannya tuh bukan lagi komisinya berapa atau spreadnya berapa, tapi pas WD dibayar nggak gitu kan. Itu yang jadi masalah baru muncul ketika
modal itu sudah ada. Nah, kalau Anda sudah sampai ke level itu di mana Anda mulai berani untuk menaruh uang lebih besar tapi takut broker Anda nakal atau apapun, Anda bisa join ke broker saya gitu ya, di MRG bersama dengan Traders Family. Jadi segitu aja video kali ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga video ini berguna, bermanfaat buat Anda, bisa membuat Anda menjadi semakin percaya diri, menemukan setup Anda sendiri, oke, dan membuat Anda menjadi profitable, consistent trader. Sampai ketemu di video-video selanjutnya, oke, dan saya doakan sukses selalu ya. Jadi sehat-sehat terus, bahagia selalu teman-teman ya, dan jangan lupa selalu bersyukur berapapun yang dikasih oleh market ya. Oke, jadi gitu aja. Bye bye dan happy cuan.